Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabbihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, izin, nikmat ridho serta pemberian hidayah, barokah, karomah, sehingga kita dapat dengan izinnya kita menjalankan amanah bertolabul ilmi, ma'rifatullah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kelimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sama-sama wa ala Sayyidina Muhammad. Jemaah grup 3 mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana dalam rangka menjalankan iman tauhid, yaitu rohani kita kembali kepada awal wujud mula jadinya, telah sampai kita kepada sebuah wujud yang berwujud dan maujud. Aku jugalah wujud, sebuah wujud yang bermaujud. Ini dikatakan dengan sifat tajalli, aku atau ketunggalan. Dalam hal wujud yang berwujud telah maujud pada zahirnya berwujud Muhammad, berkodrat akan Allah, maka akulah sebuah wujud yang bermaujud pada zahir. Untuk itu kita akan melihat dikatakan aku pada wujud itu berbeda dengan aku pada maujud. Kalau aku pada wujud berawal dari aras, kursi dan keramat, berarti aku itu sebuah kodrat, asal muasal semua terjadi. Aku pada wujud atau aku pada yang ada. Kalau kita kembali melihat perjalanan tauhid, sebentar kita melirik ke dalam hijahiyah. Setelah alif tersurat di dalam hijahiyah dan alif tersirat di dalam hijahiyah, di mana tersiratnya alif? Ada pada zahir itu sendiri. Maka kedua-dua alif telah berjalan bertajali dengan ilmu kasrohnya menjadi batasa sampai kepada ya. Baik yang tersirat disebut dengan ba'dal, baik yang tersurat disebut dengan aftar. Alif bersifat wujud, kembali alif kepada wujud titik awal mula jadi. Dua alif tersirat
yaitu alif ba'dal dan alif aftar telah kembali menjadi titik di dalam ya, makanya ya itu adalah memiliki wujud titik dua. Dengan demikian maujud dari alif yang dua tersebut telah menjadi wujud, yaitu ia ini adalah sebuah makom kehambaan dan ketuhanan. Simak baik-baik. Makom kehambaan dan makom keumatan dari kodrat dua alif tadi berwujud menjadi diri sifat sehingga dia bermakom hamba. Apa hamba ketuhanan? Siapa Tuhan itu? Hamba Allah. Siapa engkau wahai umat? Hamba Allah. Sama jawaban dia. Artinya wujud itu memberi dan menerima. Dinamakan ya adalah suatu wujud tempat berdoa dan tempat memohon dan meminta dan memberi. Setelah dua alif berangkat meninggalkan alif menuju ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kosong, tiada. Tempat alif tadi berpijak. Karena duanya sudah bertajali kepada ya, maka alif kosong, tidak ada tempat alif semula berada. Ini dinamakan tiada. Dan alif yang mewujud kepada ya disebut dengan ada. Ini yang kita kaji wujud dan mewujud yang kemarin. Bagaimana yang tidak ada? Yang tidak ada ini adalah suatu nama, ya, yaitu tiada, disebut dengan la, yaitu sebuah wujud yang tidak pakai nama, disebut dengan wahidatul wujud. Yang tidak ada inilah yang pertama ada. Setelah itu baru ada. Siapa yang ada? Yang tidak ada inilah yang menjadi ada. Karena yang tidak ada ini adalah sebuah wujud bernama la, yaitu kodrat dari hu. Lam adalah ha, sementara alif domah hu jadi u, jadi nama hu. Ini kita sudah pernah belajar di syahadat. Yang tiada itulah yang ada. Tapi dalam kodrat perjalanan tiada tadi, itu yang dikatakan mustahil. Mustahil adalah sebuah wujud yang bermawujud. Di sini baru kita paham peningkatan perjalanannya. Aku pada wujud yang ada dan aku di dalam aku. Pasal daripada tajuk aku adalah aku. Aku di dalam aku adalah tiada pada aku yang bersifat mustahil. Ini yang dinamakan sebuah kodrat yang bernama yaitu bilah, atau dikatakan sebuah rahasia yang disebut dengan sir, yang dikatakan dengan wujudullah. Ada dan tiada, aku di dalam aku. Nah, ini kelanjutan daripada itu. Sebagaimana kita melihat adanya aku menjadi kodrat pada zohirku. Kodrat itu adalah kekuatan jantung yang berbunyi, aras yang menggerakkan. Tapi bisakah aras itu menggerakkan tanpa aras itu digerakkan? Tidak mungkin. Ini yang dikatakan aku di dalam aku. Mustahil bagi aku adalah suatu wujud yang tiada tapi ada. Aku pada yang ada, aku pada yang tiada. Ini yang dinamakan wahidatul wujud, yaitu wujud tunggal aku sendiri.
Kalau wujud adalah sebuah kekuatan yang ada, disebut aku, karena aku wujud ada. Adanya aku sebuah kodrat yang berwujud batin, yang berwujud aras, kursi dan keramat. Tetapi dikatakan tiada adalah sebuah batin Allah, yang mana aku di dalam aku dengan kodrat wahidatul wujud. Inilah yang menggerakkan kodrat wujud aku. Aku pada yang ada disebut wujud, sementara aku pada yang tiada, inilah disebut dengan kodrat sirnya bagi yang aku, yaitu tiada. Tiada la, sementara yang ada al disebut Allah. Semuanya kodrat Tuhan. Bersifat wahidatul wujud adalah kodrat yang tiada. Aku juga berasal dari diriku sendiri. Dengan kemustahilan aku, maka wujudlah aku. Ini yang dikatakan tiada. Dengan kemustahilan, maka dikatakan ada, mustahil tiada. Kalau ada, mustahil tiada. Tiada itu nama sebuah wujud, bukan tidak ada. Tapi tiada itu nama oleh sebuah wujud. Ini yang dikatakan dengan wahidatul wujud, hanya satu buah wujud, tunggal. Tapi kalau aku pada wujud itu tidak tunggal, karena itu adalah kodrat, bersifat pada aku dengan kodrat zahir. Tetapi pada tiada, ada dan tiada, maka kalau semua itu yang dikaji wujud-wujud maujud itu yang ada. Tapi kalau sudah wahidatul wujud yang maujud, semuanya tidak ada melainkan aku yang ada. Inilah dikatakan tiada wahidatul wujud. Tiada itu la itu berasal dari hu itu aku. Tiada, tetapi tiada itu adalah aku. Ada itu adalah aku, wujud, tetapi aku yang menjadi kodrat. Itu yang bertajali pada 9 langkah, menjadi aras titik awal mula jadi yang bergerak di dalam kodrat wujud Allah dan maujud Muhammad. Tapi apa bisa dia bergerak tanpa digerakkan? Inilah wahidatul wujud sebagai kodrat mustahil yang menjadikan awal mula aku jadi. Aku dijadikan oleh diriku sendiri. Itulah dikatakan aku di dalam aku dengan sifat wahidatul wujud. Kalau aku pada kodrat titik lam jalalah adalah aras yang bergerak. Siapa yang menggerakkan? Ya wahidatul wujud, sesuatu kekuatan mustahil, yaitu dinamakan aku di dalam aku. Wahidatul wujud adalah aku yang ada di dalam aku. Ini yang dikatakan mustahil bagi aku. Ada wujud bagiku, kemustahilan adalah aku. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakum. Kalau wujud kodrat dari wujud maujud melihat kepada lam jalalah yang bergerak pada markubah jantung adalah kodrat yang bergerak, sehingga lahir lam jalalah dan berwujud alif hayat. Tetapi yang menggerakkan lam jalalah itu tersebut, itu adalah kodrat mustahil bernama tiada. Kenapa bernama tiada? Karena yang ada sudah pergi menuju ya, yaitu wujud zahir yang maujud, dan yang tertinggal tiada. Tiada itu disebut dengan la. La itu adalah hu itu adalah aku.
maka dikatakan mustahil bagiku, mustahil tiada. Kalau mustahil tiada, kekuatan mustahil pada wujud tunggalnya yang melahirkan wujud kodrat. Wujud kodrat bagiku dan mawujud daripada sifat tajalli ini semua digerakkan oleh wujud wahidatul wujud, yaitu yang menggerakkan aras itu sendiri. Karena berkodrat mustahil, barulah sempurna kodrat itu menjadi nama kodrat Tuhan. Kalau belum mustahil, berarti kita menyembah gerak. Harusnya kita ini adalah menyembah yang menggerakkan aras itu sendiri. Aku berwujud pada zahir dengan kodrat pada Baitullah yang berbunyi atau bergerak, tetapi yang menggerakkan aras aku pada jantung adalah yang bersifat wahidatul wujud, yang mustahil. Yang mustahil adalah kodrat sir bagi aku. Aku yang wujud, aku juga yang la wujudun. Ini dikatakan aku yang ada, aku juga yang tiada. Dengan demikian jelas sudah perjalanannya. Perjalanan ketunggalan yang dikatakan wahidatul wujud ini yang akan menuju wujudnya, ya. Wahidatul wujud, wujud tunggal akan menuju wujudnya. Wujudnya adalah wujud yang maujud, tetapi kemustahilan adalah puncak di atas segalanya, yang itu dikatakan dengan tiada. Semua akan berakhir dengan tiada. Zahir tiada, batin bisa tiada, semua kembali kepada tiada. Siapa tiada itu? Itulah aku pada wahidatul wujud. Akulah yang dikatakan kodrat yang bernama tiada, dan engkaulah yang ada. Sesungguhnya dalam bertajalli nanti, yang ada itulah yang tiada, yang tiada itu yang akan ada. Ini yang dikatakan yang tiada itu ada, yang ada bakal tiada, yang ada itu akan tiada, yang tiada itulah yang akan ada dalam pertajalian Tuhan. Ini yang dikatakan aku ada dalam ketiadaan. Ini yang saya sampaikan. Dikala kodrat aku di dalam sebuah kodrat berbeda dengan wahidatul wujud. Kalau aku ada, itu adalah wajibul wujud. Kalau aku tiada, itu dinamakan wahidatul wujud, yaitu fiil yang menggerakkan aras tadi. Aras itu bisa bergerak kalau ada yang menggerakkan. Inilah kemustahilan. Ini yang dikatakan dengan wahidatul wujud atau alam tiada atau kodrat tiada. Kalau kodrat tiada menuju yang ada, maka yang ada itu tidak akan tiada, melainkan yang tiada itu yang akan menjadi ada. Hebat kaji kita, ya. Ini harus paham dengan perjalanan ketuhanan. Sekarang wujud ada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kemustahilan ada di dalam aku sendiri, ya. Setelah kemustahilanku datang, yang dinamakan kodrat tiada atau la, sementara yang ada namanya al. Nah, itu makanya nama Allah itu al ada. Nah, al ada, la tiada. Allah itu adalah kodrat Tuhan, kodrat ta'ala. Dengan demikian jelas jamaah, perjalanan adanya aku adalah kodratnya menuju tiada. Semua kalau sudah tiada, kemana dia pergi? Kalau semua tiada, kemana dia pergi? Ke alam tiada.
Kalau alam tiada itu, kalau tidak ada alam tiada, yang tiada itu ada, semua akan gentayangan lontang-lantung. Tapi karena tiada itu adalah aku, dan yang ada adalah aku berkodrat pada diriku, maka aku yang menjadikan diriku sendiri. Nah, ini yang dikatakan dengan mustahil tiada. Mustahil tiada adalah yang tiada itulah yang bernama aku yang mustahil. Sementara yang ada itu adalah wajibul wujud, wajib berwujud, wajib bermaujud. Tetapi yang berkuasa di atas itu adalah yang dikatakan la maujud, yaitu yang tidak memiliki wujud. Siapa itu? Alam tiada disebut dengan kodrat, sebuah wujud yang awal dia mulai jadi wahidatul wujud. Wahid artinya satu, wujud hanya satu. Satunya wujud dengan satunya aku pada kodrat, aku pada wujud itu berbeda. Aku pada mustahil hanya wujud tunggal wahidatul wujud. Akunya pada wujud ada kodrat yang sangat banyak. Bagaimana aku pada kodratku sendiri dalam wujud, ada batin, zat, nur, ada aras, kursi, keramat, ada kodrat, iradat, ilmu. 9 kodratnya. Makanya aku yang ada pada wujud adalah aku dari kami, dari engkau, dari kita, dari mereka. Semua itu aku dari yang banyak. Tapi aku dari diriku sendiri, ini yang dikatakan wahidatul wujud, yaitu yang dikatakan kodrat tiada tetapi ada. Baik, kita coba muzakarah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tablik untuk menyampaikan amanah para imam dan ustazahnya. Terima kasih Buya Mursyid. Jadi kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, barakallah, sebentar tadi kita telah diterangkan berkaitan apa yang dikatakan la dan al, ataupun dalam erti kata yang lain ada dan tiada. Ada dan tiada ini sepertinya biasa kita dengar, tetapi harus kita selami lebih dalam lagi di dalam kita menjalani ilmu-ilmu tauhid. Sebelum ini kita telah diterangkan apa yang dikatakan wujud, wujud dan maujud. Maka sekarang ini kita melangkah ke depan dan akan kita kupas bersama-sama. Baik, tanpa melengahkan masa, saya persilakan jemaah untuk mengetik tanda tangan. Jadi yang pertama dipersilakan Pak Khalifah Saleh dengan pertanyaannya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya keluarga sihat selalu. Insyaallah, insyaallah. Pertanyaannya begini Buya. Kalau sebelum ini yang dipelajari dan kami bertahan di titik wujud Buya, hari ini diperkenalkan wahidatul wujud. Perlahan-lahan kami ini cuba memahamkan bagaimana dari wahid, dari alif ke alif itu, dari titik wujud yang menggerakkannya awal itu ya. Mohon Buya perincikan Buya berkenaan dengan wahidatul wujud. Wahidatul wujud adalah sesuatu wujud yang mustahil yang bisa menjadikan semuanya. Tetapi wujud aku pada wujud pada adalah asal semua jadi. Asal muasal. Jadi aku awal semua jadi, itu namanya wujud. Ya, wajibul wujud. Nah, itu wujud itu. Tetapi di dalam aku di dalam aku ini adalah kodrat, ya, wahidatul wujud.
jadi suatu kekuatan tunggal yang mustahil, ya, dan tidak bersekutu dengan semuanya, tetap dikatakan dengan tiada. Yang siapa yang tiada itu adalah aku. La, lam alif. La itu kodratnya ha, kekuatan alam, ya. Sementara alif itu adalah kasroh hu. Jadi aku artinya aku pada wahidatul wujud, ketunggalanku, menjadikan sebuah wujud kodrat bernama aku. Ini yang dikatakan aku di dalam aku. Nah, ini mustahil. Tapi kalau kodrat aku ada pada aku, aras kursi keramat, batin zat nur, kodrat iradat ilmu, itu tidak mustahil. Tapi bagaimana bisa terjadi tingkatan itu kalau tidak ada kemustahilan? Tapi mustahil ini adalah sebuah wujud rahasia yang menggerakkan yang di dalam jantung itu, titik tunggal itu, dia menggerakkan. Tapi aras itu sudah ada, tapi tidak bergerak karena belum ada kemustahilan yang menggerakkan dia. Itu yang dikatakan tiada. Tiada ini adalah nama sebuah kodrat, gitu. Jadi kalau aku wujud ini mengatakan aku wajibul wujud, aku wajib ada dan bermaujud. Tetapi aku di dalam aku, nah ini sejatinya diriku. Sejatinya diriku adalah aku yang ada di dalam aku. Diri yang sejati. Nah, ini yang dikatakan wahidatul wujud. Ya, wujud tunggal. Tapi kalau tunggalnya aku, ahad, dia masih bersifat aftar, berakhir pada zohir. Ya. Tapi kalau wujud tiada itu bukan bersifat zohir, tetapi dia berkodrat mustahil. Aku dijadikan oleh diriku sendiri. Nah, ini yang aku di dalam aku. Aku dijadikan oleh diriku sendiri. Ini yang dikatakan ada mustahil tiada. Antara ada dengan mustahil tiada, siapa yang ada? Yang tiada inilah yang ada. Nah, ini semua ini kosong, tiba-tiba dijadikan sesuatu yang tiada. Ternyata yang tiada inilah yang ada. Kalau tidak ada, bagaimana namanya tiada? Nah, tiada mustahil, tidak mustahil. Ya. Mustahil. Bagaimana namanya tiada kalau dia tidak ada? Nah, gitu. Jadi yang tiada itulah yang ada. Ya. Kalau aku pada wajibul wujud, asal muasal semua jadi. Dari diri jam lalala sampai ke diri hakikat batin zat nur, sampai maujud pada kodrat iradat ilmu. Bisa itu terjadi kalau tidak ada kemustahilan? Tidak mungkin. Inilah yang ada. Setelah alif aftar berjalan pada ya, alif ba'dal berjalan pada ya, yang tinggal apa? Yang tinggal tiada. Yang tiada itu di jalan Allah adalah la. Tiada tapi ada. Yang ada itu adalah yang dikatakan wahidatul wujud. Hanya tinggal satu wujud, namanya tidak ada. Tidak ada itu dinamakan wahidatul wujud, wujud yang satu. Jadi kalau sudah maujud dia, lam jalalah sebagai aras yang menggerakkan diri wujud dan maujud. Bagaimana aras itu menggerakkan kalau yang menggerakkan tidak ada? Tak mungkin aras itu bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Inilah wahidatul wujud,
yang ada di dalam aku. Paham? Masya Allah ya. Insya Allah ya. Terima kasih banyak penjelasannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalifah Saleh di atas pertanyaan sebentar tadi, yang mana Buya baru sahaja mengupas apa yang dikatakan wajibul wujud ada dan wahidatul wujud tiada, dan ada itu berasal daripada suatu ketiadaan. Baik, dipersilakan pula Imam Nur Rahim dengan soalannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmatan barakah daripada pertanyaan. Silakan Pak Imam Nur Rahim. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Buya dan keluarga dalam sihat walafiat. Amin. Begitu juga jemaah. Insyaallah. Amin. Soalan saya Buya, dua kodrat alif yang kembali pada ia, boleh Buya jelaskan dia? Dua kodrat alif kembali menjadi asal muasal dia menjadi titik pada ya. Ya itu adalah sebuah wujud rahim, yaitu wujud diri. Tempat diri itu tempat semua wujud memohon dan memberi. Ya, itu namanya wujud hamba. Dengan adanya dua wujud menyatu dan menzohirkan wujudnya, itu dinamakan diri sifat yang terlihat itu berkodrat hamba. Hamba Allah dan hamba Allah. Ya, ada kodrat umat dan ada kodrat Tuhan yang menyatu dalam panggilan yang sama. Kalau yang datang itu adalah kodrat umat, maka yang menunggu adalah hamba Allah. Kalau yang datang itu adalah kodrat Tuhan, manakah yang menunggu adalah umat hamba Allah. Inilah hamba Allah. Nah, ini yang kodrat ia yang menjadi zohir, penampakan yang berkodrat Tuhan, yaitu memberi dan menerima. Nah, itu. Tetapi bisa dia bergerak tanpa ada kekuatan kemustahilan, tidak bisa dia bergerak. Makanya aku dalam wujud yang terlihat dengan aku pada wujud yang tiada atau wahidatul wujud tidak bisa dipisahkan. Aras itu memang bergerak, tapi bisakah dia bergerak tanpa digerakkan oleh wahidatul wujud? Kalau kita bergerak seperti ini badan kita, nah itu yang menggerakkan siapa? Itulah wahidatul wujud tadi. Wujud yang bersifat mustahil yang dikatakan tiada tapi ada bernama aku. Aku pada kemustahilanku dan aku pada kodratku. Itu dinamakan aku adalah aku. Aku dijadikan oleh kemustahilan diriku sendiri. Tiada yang menciptakan aku, tiada yang menjadikan aku, kecuali aku yang menjadikan diriku sendiri. Inilah yang dikatakan ada di dalam aku. Paham? Dari pandang kita sehari-hari kita pada yang menggerakkannya, ya, Bu ya. Sudah pasti tidak mungkin yang bergerak itu jadi sembahan diri. Ya, pastilah yang menggerakkanlah yang akan menjadi kodrat Tuhan. Yang bergerak itu adalah yang digerakkan. Ini yang dinamakan fi'il. Fi'il yang menggerakkan, af'al yang digerakkan. Gitu. Insyaallah. Insyaallah. Itulah dikatakan aku di dalam aku. Ada dan tiada. Siapa di dalam aku? Sebuah wujud bernama tiada tunggal, yaitu dikatakan dengan wahidatul wujud. Dan siapa aku wujud? Akulah penyebab semua ada. Itu yang wujud. Insyaallah.
Asal muasal alam ni semua kena ada wujud. Tapi asal wujud itu berada dari mana? Nah itu dari wahidatul wujud, yaitu alam tiada. Karena alam tiada ini adalah alam awal. Gitu ya. Insyaallah. Tolong audionya dimatikan, jangan dinyalakan. Ibu Samria. Bu Samria, mohon mic-nya di mute ya. Jadi begitu ya. Jadi yang awal terjadi itu tiada, semacam ini kosong nih, tapi ada ya. Nah berarti yang tiada ini awal ada ya kan. Nah ini yang ada, yang tiada itulah yang ada. Karena tiada itu yang pertama ditempatkan pada posisi ada. Yang tiada itulah yang ada. Karena dia didahulukan untuk dijadikan dengan kekuatan mustahilnya. Nah, begitu juga jantung. Tak mungkin ada gerakan nadi tanpa ada yang menggerakkan. Nah, ini yang dinamakan dengan wahidatul wujud. Bersifat fi'il. Fi'il itu yang menggerakkan. Gitu. Jadi kalau kita bergerak berarti itu digerakkan. Nah, kira-kira siapa yang menggerakkan? Akan macam tu. Nah, ini yang wahidatul wujud. Kalau aku pada wujud itu yang digerakkan. Wahidatul pada wujud yang menggerakkan. Nah, itu bedanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Nur Rahim di atas pertanyaan ya. Pertanyaan yang ringkas tetapi luar biasa. Jadi sudah kita tahu bahawa melalui huruf hijaiyah, huruf ya itu mengandung dua maksud. Ada yang dibawakan kodrat Tuhan dan juga ada kodrat umat. Jadi Tolong yang datang Nur Aini tak bisa telinga cakap gitu kalau audionya kuat. Ya. Terima kasih ya Imam Nur Rahim di atas soalan yang sebentar tadi. Sudah Buya huraikan apa yang dikatakan huruf ya itu mengandung dua titik. Ada yang mengandung kodrat Tuhan dan kodrat umat di dalamnya dalam satu panggilan. Alhamdulillah. Macam ni asri. Macam ni contohnya asri. Ini ada nih. Hukumnya ada, wujud ada, hukumnya ada. Tiba-tiba datang sebuah wujud yang membawa kodrat tiada. Yang tiada itu bernama aku. Berarti semuanya tiada melainkan aku yang ada. Nah, macam tu nanti ya. Paham? InsyaAllah ya. Katanya kaji tauhid ini macam ni lah kaji tauhid itu ya. Jadi kalau setan bilang macam ni susah lah saya berfikir ni kajinya macam ni, makanya setan tak kuat ikut Jadi kalau kita tahu kuat ikut, sudah sama lah kita sama setan. Gitu. Jadi kita harus semangat ikut terus. Itu. Baik, lanjut. Terima kasih Buya di atas semangatnya Buya. Baik, diteruskan dengan jemaah yang lain. Mungkin ada pertanyaan, silakan mengetik tanda tangan. Okey, baik. Saya melihat Ustazah Nuraini mengangkat tangan. Saya persilakan dengan soalannya. Silakan Ustazah Nuraini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit untuk memahami atas asma-asma itu Buya. Tapi kalau saya mengambil faham, Qayyum, Hayyun, Hayat. Yang menggerakkan Ar-Rash itulah Qayyum. Yang menggerakkan, yang menghidupkan. Macam ni saja kalau itu susah. Tolong audionya di mute. Terima kasih. Okay. Dulu Nu'aini ini tak payah adalah. Aku telah jadikan engkau belum berupa wujud apapun. Dan aku belum ada ciptakan apapun, engkau sudah ada. Nah itu sudah wahidatul wujud.
Setelah itu aku perjalankan engkau pada batinku dan zohirku. Bernamalah engkau Nur Aini. Tapi bisakah engkau hidup? Bisakah engkau, dari mana asal engkau tahu engkau? Engkau itu berasal dari mustahil. Tak ada yang ciptakan engkau kecuali yang mustahil. Karena engkau sudah ada lah dulu sebelum kau ada sekarang ini. Engkau tak ciptakan dari tanah, aku tak ciptakan engkau dari air, api dan tanah, tapi aku ciptakan engkau dari mustahil, yaitu dari tak ada engkau menjadi ada. Kalau engkau ada, berarti engkau berasal daripada alam tak ada. Siapa tak ada? Tak ada engkau itu adalah aku. Jadi kalau engkau pulang pada alam tak ada aku yang tunggu kau di situ. Macam itulah kira-kira. Faham? InsyaAllah. Syukurlah. Macam mana? Ya. Dari aras dia tu tadi. Aras, kursi, Ya. keramat. Ya. Arus kursi keramat itu pada wujud ada. Ya, adakah bisa dia hayat tanpa mustahil pada diri dia? Nah gitu. Ya. Kalau kita macam ni ada tubuh pada jasad, tetapi rohani kita lah bersifat mustahil yang bisa hidupkan jasad kita ni. Macam tu. Ya, tak mungkinlah tubuh kita ni bisa bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan tubuh kita ni itu wahidatul wujud. Yang wujud adalah yang digerakkan. Lam jalalah itu adalah kodrat sampai pada wujud, sampai pada maujud. Yang menggerak, yang gerak itu adalah lam jalalah. Tapi siapa yang menggerakkan lam jalalah? Ya, itulah wahidatul wujud, yaitu wujud tunggal. Kalau aku pada kodrat tidak tunggal, karena ada kodrat-kodrat lain. Aku pada kodrat wujud karena ada engkau, kami, saya, kita. Pada wujud dan wujud. Tapi aku pada mustahil, itu wahidatul wujud. Tak ada kodrat lain melainkan kodratku sendiri. Itu dikatakan tiada. Itu kodrat tiada. Namanya itu kodrat tiada, bukan tak ada. Faham? InsyaAllah. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya dia tak bisa kenalkan diri dia karena nama kodratnya tak ada. Jadi tak bisa dikenalkan. Yang dia kenalkan kodrat yang ada, yaitu wujud maujud, itu yang dikenalkan. Jadi tapi ingat, kalau dia yang nanti bertajalli, semua kodrat jadi tak ada. Yang ada pada diri dia sendiri. Ini tak ada yang akan menjadi ada. Faham? Ya, lanjut insyaallah. InsyaAllah Ustaz. Dan ingat, antara kodrat wahidatul wujud kepada wujud nanti akan ditajalikan dengan 14 gerakan. Dari wujud ke wujud 14 gerakan. Dari wujud ke maujud itu 14 gerakan. Nanti tajalinya akan diajarkan. Bukan hanya kita sekedar tahu, tapi wajib didirikan. Paham? InsyaAllah ya. 14 tajali. 14 gerakan insyaallah. Dari wujud tak ada, dia mewujud jadi ada. Dari ada dia berwujud kepada hayat. Dari hayat dia bermaujud kepada zahir. Itu antara wujud dan mewujud itu ada 14 gerakan. InsyaAllah. Paham? InsyaAllah ya, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya kita kaji, tetapi kita perjalankan. InsyaAllah.
Insyaallah. Baik jemaah, saya ini kembali 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.